Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Kali ini salah satu dari 7 terpidana atas nama Sudirman, sobat sekalian, yang sempat viral ketika pada saat Peggy Setiawan dalam pra-peradilan memenangkan Peggy Setiawan, kemudian 6 terpidana ini dikembalikan kepada lapas semula dan tinggal satu-satunya Sudirman ini yang tidak diketahui keberadaannya waktu itu. Jadi oleh Polda Jabar ini entah disembunyikan di mana, tidak diketahui sehingga keluarga ini kesulitan untuk menemui sobat sekalian. Nah, kali ini terungkap sudah kembali ke lapas dan begitu mengejutkan apa yang disampaikan oleh Sudirman sehingga membuat semakin terpojok Ibtu Rudiana kali ini sobat sekalian. Apa itu? Kita tonton sampai selesai sobat sekalian video ini. Berawal dari keterangan bahwa Sudirman ini belum dikembalikan oleh ke lapas semula oleh Kakanwil ya waktu itu, belum dikembalikan kepada lapas semula karena menunggu rekom dari LPSK. Kita tahu LPSK ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan ini sempat dipertanyakan oleh pengacara Tony, siapa yang mendaftarkan atau memohonkan Sudirman ini ke LPSK. Karena dalam undang-undang itu sobat sekalian diketahui aturannya kalau ingin mendaftarkan seseorang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu harus mengajukan secara tertulis dalam undang-undangnya. Nah, sehingga ini dipertanyakan oleh pengacara Tony, siapa yang mengajukan ini untuk Sudirman ini mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Lah kenapa dilindungin? Nah, ternyata terkuak sobat sekalian. Salah satunya adalah Sudirman ini satu-satunya yang mengenal Peggy Setiawan sobat sekalian waktu itu. Sehingga muncul juga yang sempat rame di beberapa media massa bahwa Sudirman inilah yang mengakui bahwa Peggy Setiawan ini benar-benar terlibat dan yang melakukan sehingga Vina dan Eki ini meninggal sobat sekalian. Jadi Sudirman ini. Sehingga kenapa kemudian waktu itu dalam pra-peradilan mungkin akan dijadikan saksi dalam pra-peradilan oleh pihak Polda Jabar, mungkin oleh jaksa penuntut umum waktu itu mungkin, sehingga kemudian ditolak oleh LPSK informasinya terhadap pengajuan Lembaga Saksi dan Korban terhadap Sudirman sobat sekalian. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan getol oleh pengacara Tony Setiawan, siapa yang mengajukan ini? Sampai hari ini masih belum terkuak sobat sekalian. Kemudian yang kedua sobat sekalian, begitu juga mengejutkan, beberapa waktu yang lalu keluarga dari Sudirman ini mendatangi lapas yang ternyata masih di Bandung sobat sekalian. Begitu mengejutkan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, termasuk Ibu Titin yang dulu sempat menjadi pengacaranya katanya sobat sekalian, sempat mendatangi juga mendampingi keluarga menemui Sudirman. Ada beberapa yang menarik yang disampaikan oleh Sudirman. Pertama, kakaknya Beni, kakaknya Sudirman ini sobat sekalian, sering mendapatkan WA dari Sudirman bahwa kondisi Sudirman ini nyaman. Kemudian sempat viral kita di beberapa media itu bahwa Sudirman akan dijanjikan HP, mendapatkan HP dan tempat yang nyaman itu di lapas mungkin sobat sekalian. Setelah dikonfirmasi oleh Beni, ternyata Sudirman ini tidak pernah WA katanya. Jadi tidak pernah chat kepada siapa kakaknya Beni ini sobat sekalian. Sehingga kemudian muncul beberapa pertanyaan, siapa kemudian yang mengirimkan pesan, misik atau chat kepada kakaknya Beni. Kemudian yang kedua sobat sekalian, ini yang juga begitu bukan hanya mengejutkan ya, mengerikan sekali mendengar cerita apa yang disampaikan oleh Bu Titin bahwa Sudirman ini diungkap oleh Ibu Titin ternyata begitu banyak mengalami kekerasan,
mungkin dari 7 terpidana lainnya atau 6 terpidana lainnya, Sudirman ini yang mungkin lebih keras katanya sobat sekalian. Bu Titin ini mengungkap sobat sekalian apa yang dialami oleh Sudirman melalui cerita yang disampaikan oleh Sudirman kepada Ibu Titin dan keluarganya pada saat berkunjung gitu. Jadi pertama, Sudirman ini tidak bisa duduk lama katanya. Setelah ditanya kenapa tidak bisa duduk lama, ternyata di punggung belakangnya ini sering merasa sakit. Ternyata dulu ini katanya ditembak pakai peluru karet pada saat waktu di Cirebon 2016 lalu. Ini betul cukup miris ketika mendengar ini, karena saya teringat beberapa waktu yang lalu juga di video saya sebelumnya menceritakan siapa adiknya Eka Sandi ini juga menceritakan pada saat itu juga ditangkap, sehingga dia juga mengalami beberapa kekerasan yang cukup mengganggu fisiknya sampai begitu histeris ketika dia menceritakan di depan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan waktu itu sobat sekalian. Jadi pada saat di 2016 lalu, Sudirman ini sudah begitu banyak mengalami kekerasan-kekerasan. Sama dengan cerita terpidana lainnya ini dipaksa untuk mengaku bahwa mereka terlibat terhadap meninggalnya Vina dan Eki sobat sekalian. Ini yang begitu cukup mengerikan sobat sekalian. Dan ternyata ini tidak terhenti sampai di situ. Pada saat Peggy Setiawan ditangkap oleh Polda Jabar, di situ Sudirman lagi-lagi mendapatkan penyiksaan yang serupa sobat sekalian. Diceritakan oleh Bu Titin, sempat ditendang, kemudian kepalanya ini juga disiram oleh air panas, mengakui bagaimana Sudirman ini mengaku bahwa Peggy ini adalah terlibat. Bahkan sempat disampaikan oleh Ibu Titin ini bahwa yang melakukan penusukan itu adalah Peggy Setiawan, dan Sudirman ini dipaksa untuk mengakui itu katanya sobat sekalian. Ini begitu mengerikan sekali ini sobat sekalian. Perilaku oknum aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi, memberikan ketertiban umum, kemudian menjalankan profesi bagaimana mereka bisa menegakkan keadilan, lagi-lagi dirusak oleh salah satu oknum dan beberapa oknum mungkin yang terlibat dalam proses bagaimana penanganan perkara hingga menimbulkan beberapa kekerasan kepada terpidana, salah satunya Sudirman, yang kali ini betul-betul mengerikan kita mendengarnya sobat sekalian. Nah, seharusnya dilaporkan saja kepada Propam. Sampaikan saja kepada Propam, laporkan saja kepada Propam bagaimana oknum-oknum yang terlibat pada 2016 yang lalu, bahkan pada saat ini, baru-baru ini di 2024 pada saat proses penanganan Peggy Setiawan waktu itu pun juga mengalami kekerasan yang sama. Tetapi kenapa Propam beberapa waktu yang lalu pada saat menyampaikan bahwa Rudiana tidak bersalah, itu pun juga tidak ditemukan beberapa bukti-bukti kesalahan yang dilakukan oleh Rudiana dan beberapa penyidik pada waktu yang lalu. Sobat sekalian, inilah potret bagaimana perkara yang ditangani oleh para penegak hukum kita yang betul-betul kita percayakan penuh kepada mereka agar keadilan ini betul-betul dirasakan bagi mereka yang haus keadilan, bagi mereka yang sedang mengalami penindasan, bagi mereka yang menjadi korban fitnah dan lain sebagainya sobat sekalian. Nah, sobat sekalian, hari ini keluarga Sudirman masih gigih memperjuangkan bagaimana Sudirman ini tidak terlibat, memastikan bahwa Sudirman dan teman-teman yang lainnya ini adalah bukan pelaku yang mengakibatkan Vina dan Eki ini meninggal. Kemudian yang kedua, saat ini keluarga dan Ibu Titin juga sedang mengupayakan bagaimana Sudirman ini bisa kembali ke lapas semula di Cirebon. Saat ini masih berada di Bandung sobat sekalian. Tentu
ketika pihak keluarga dengan kondisi ekonomi yang mungkin karena memang ini semuanya adalah kuli bangunan, jarak antara Cirebon dengan Bandung ini kan cukup jauh. Sehingga mungkin membuat kesulitan dalam pembiayaan bagaimana transportasi dari Cirebon ke Bandung ini kan tentu cukup jauh sobat sekalian. Ini yang saat ini sedang diupayakan. Mohon kepada pihak yang berwenang untuk segera mengembalikan Sudirman kepada lapas yang awal. Karena hasil putusan untuk mengembalikan atau menempatkan terpidana ini di lapas Cirebon, bukan di Bandung sobat sekalian. Jadi seharusnya mengikuti aturan bahwa memang pada saat putusan di pengadilan bahwa terpidana ditempatkan di lapas kelas 1A Cirebon sobat sekalian. Mari tetap kawal kasus ini, bagaimana proses penegakan hukum ini betul-betul mengedepankan keadilan sesuai prosedur dan tidak ada oknum-oknum yang beberapa kali kita mendengar dalam proses penanganan perkara Vina dan Eki ini, baik sejak tahun 2016 maupun pada saat proses penanganan perkara Peggy Setiawan di 2024 ini, masih ada oknum-oknum yang cukup miris kalau kita mendengarnya. Mudah-mudahan ke depan proses penegakan hukum ini tidak ada lagi oknum-oknum yang terlibat, bagaimana mereka melakukan kekerasan kepada para terpidana, bagaimana mereka melakukan penyiksaan, dan itu adalah merupakan kejahatan bagi mereka yang saat ini dan mungkin banyak lainnya yang sedang melakukan upaya yang sama berjuang bahwa mereka tidak melakukan kejahatan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.